Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana teman-teman di rumah, mau gak nih dengerin cerita? Hari ini saya ingin bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan orang yang sangat terkenal di penduduk langit. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, Uwais Al-Qarni memiliki penyakit kulit, yaitu sopak, yaitu penyakit yang terdapat belang-belang putih di seluruh tubuhnya. Sehari-hari Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba. Ia menggembala domba para tetangga-tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya. Ibunya yang sudah tua renta, bahkan lumpuh dan buta. Tetapi Uwais sangat sabar dan sangat memiliki kasih sayang kepada ibunya. Hingga suatu saat ibunya menanyakan kepada Uwais. Ibunya ingin sekali pergi haji ke Baitullah. Kemudian Uwais pun berpikir, kalau jarak dari Yaman ke Mekah kan sangat jauh, apalagi melewati padang pasir yang tandus. Bagaimana ya aku bisa mengantarkan ibuku ke Baitullah? Uwais pun berpikir. Akhirnya ia pun mendapatkan ide. Ia membeli seekor domba. Namun sayangnya uang yang dimiliki Uwais hanya bisa membeli satu anak domba. Akhirnya Uwais pun menggendong anak domba itu turun naik atas bukit. Setiap hari tiada hari yang ia lewatkan untuk menggendong anak domba tersebut. Orang-orang yang melihat Uwais mengatakan, Uwais gila, dia sangat aneh. Coba lihat apa yang dia lakukan. Tetapi Uwais tidak mendengarkan cemoohannya itu. Ia selalu menggendong anak dombanya. Hingga 8 bulan pun berlalu. Musim haji sudahlah datang. Tubuh Uwais sudah kekar. Anak dombanya sudah mencapai berat 100 kg. Ia tidak merasakan beban yang ada di anak domba tersebut, karena hari-hari dia selalu sudah biasa menggendong anak dombanya. Hingga akhirnya, kenapa Uwais melakukan atau menggendong anak domba tersebut turun naik atas bukit? Ternyata beliau akan pergi ke Baitullah dan menggendong ibunya. Ia menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Hingga sampailah di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk tawaf. Akhirnya Uwais dan ibunya pun duduk di depan Ka'bah. Kemudian Uwais berdoa, Ya Allah, tolong ya Allah, hapuskanlah dosa ibuku ini yang sudah tua renta. Ibunya pun berkata kepada Uwais, Wahai Uwais, kenapa kau hanya mendoakan ibu? Gimana dengan nasib kamu? Kemudian Uwais menjawab, Tidak apa-apa Bu, sesungguhnya jika dosa ibu dimaafkan oleh Allah, maka hanya ridhonya Allah, hanya ridho ibu lah yang bisa mengantarkan aku ke surga. Akhirnya selesai melaksanakan haji ke Baitullah, Uwais pulang dengan tetap menggendong ibunya. Akhirnya Uwais dan ibunya sampai di rumahnya. Suatu hari Uwais meminta izin kepada ibunya. Wahai ibu, aku pengen sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Bolehkah aku pergi menemuinya? Ibunya pun berat hati untuk melepaskan Uwais Al-Qarni untuk bertemu Nabi Muhammad. Tetapi ibunya pun sangat cinta terhadap anaknya. Maka diizinkanlah Uwais untuk menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Uwais pun pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Uwais Al-Qarni mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluarlah istri Rasulullah, Siti Aisyah. Siti Aisyah pun
bertanya kepada Uwais, ada yang bisa saya bantu? Kemudian Uwais pun menjawab, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Siti Aisyah pun menjawab, Rasulullah tidak sedang di rumah. Akhirnya dengan kecewa, Uwais Al-Qarni pun pulang ke rumahnya. Ia sangat kecewa sekali. Namun sebelum pulang, ia menitipkan salam kepada Rasulullah untuk disampaikan. Akhirnya Uwais pun pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Rasulullah pun pulang. Siti Aisyah menyampaikan salam dari Uwais Al-Qarni. Di waktu yang lain, Rasulullah SAW menceritakan tentang Uwais Al-Qarni kepada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menceritakan bahwa Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang terkenal di langit. Rasulullah pun menceritakan bagaimana dia bisa terkenal di langit, karena kepatuhannya terhadap ibunya. Jadi kesimpulan dari kisah Uwais Al-Qarni yang dapat kita ambil adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, supaya kita selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.